Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi jam 7. Dari semalam udah gak sabar pengen ground test jajal nih motor. Soalnya semalam habis ganti lifter AC tensioner atau yang biasa disebut tonjokan tensioner. Jadi kemarin kan trouble-nya kayaknya trouble CBR deh. Soalnya kalau lihat emang banyak banget trouble yang ini nih. Bunyi klotok-klotok di motor CBR, tas yang 150 atau yang 250. Pokoknya klotok-klotok, nggak enak banget. Makanya saya cari informasi berdasarkan kebanyakan kasus, dan kemarin habis dari bengkel juga bilangnya sih tonjokan tensionernya udah aus. Akhirnya gua pesen akhirnya datang tuh maghrib kalau nggak salah, malamnya langsung eksekusi. Dan pagi ini nggak sabar banget rasanya pengen coba. By the way, video penggantiannya ada sendiri, bisa dicek aja sekarang. Rasanya tuh bener-bener kayak baru loh, walaupun gua nggak ngerasain barunya nih motor, karena dulu kan ambilnya second. Ambil second itu kilometernya udah 25.000, udah lumayan tinggi. Sekarang udah 42.000 aja. Ups, pelan-pelan men. Ada perbaikan jalan coy. Sekarang udah 42.000 dan ternyata semalam gue temuin si lifter AC-nya itu, kalau nggak salah sih ya, semacam kayak jenis plat itu, kayaknya itu springnya. Jadi springnya tuh udah, springnya udah aus, udah keluar dari tonjokannya itu. Jadi mau nggak mau emang harus diganti sih. Hasil setelah diganti, mesinnya jadi enak banget, asli serius enak banget, halus kayak baru lagi coy.
Jadi kemarin habis progres ganti apa aja. Kemarin itu ganti seal mechanical karena bocor. Seal mechanical water pumpnya bocor, akhirnya ganti dan udah beres alhamdulillah. Terus yang tensionernya ini juga semoga awet karena gue beli yang ori. Soalnya kalau kata orang bengkelnya mendingan ori daripada yang KW-KW, soalnya kualitasnya beda emang. Kualitasnya beda, jadi lebih bagus yang ini. Makanya kemarin nyari-nyari di Bukalapak, alhamdulillah ada dan ori. Kenapa tahu ori? Karena dari part numbernya, satu dari part numbernya, terus dua dari partbook. Jadi gue punya partbooknya si CBR ini, dan bisa dicek ke oriannya ori atau enggak. Partbooknya maksudnya dari part number sama yang di barangnya yang kita beli tuh sama enggak gitu loh. Dan enaknya kalau di motor itu ada kodenya coy. Misal kayak ini kan, kode unit ini tuh KYJ. Untuk yang CBR 250R yang mata 1 itu KYJ. Nah, yang mata 2 itu kan juga CBU juga. Jadi yang CBR 250R, yang R loh ya, bukan yang RR. Nah, itu kan ada yang mata 1, ada yang mata 2. Yang mata 2 itu sama-sama dari Thailand juga. Jadi bukan lokal kayak yang CBR 150 atau yang ke-45 ya. Nah, dan itu kodenya K33. Kalau yang ini KYJ, kalau yang itu K33, jadi beda. Cuma kalau dalamannya kayaknya sih sama aja. Malah ada yang bilang bagusan yang K33, atau yang di sektor engine ini sama kayak punya itu, similar sama punyanya CRF 250. Itu sama. Jadi sebenarnya harusnya sih partnya masih ada loh ya, yang engine lah, karena CRF kan masih baru, harusnya ada lah. My Semarang Zoo. Kita ada di daerah Mangkang, Semarang, dan ini adalah kebun binatangnya Semarang. Jadi Mangkang itu perbatasan antara Kendal dengan Semarang, Jawa Tengah. Perbatasannya sekaligus gerbang tol Kaliwungu. Nah, gerbang tolnya tuh ini gerbang tolnya, gerbang tol Kaliwungu tuh. Dan perbatasannya antara Semarang sama Kendal ya ini. Nah, ini udah masuk di Kendal Beribadat. Kita udah masuk kota Kendal nih. Yang tadi masih Semarang. Dan asik, enak banget, asli, serius, mendung, adem, nggak hujan, riding pagi-pagi, asli ini enak banget. Dengan motor yang fresh, yang enak. Awet ya kamu dek, awet kamu leh. Bismillah.
insya Allah lah nggak usah dijual lah ya, karena di samping harganya yang aduh banget kan, harganya yang aduh banget, aduh jatuhnya. Di samping itu motor ini tuh enak loh, walaupun nggak senyaman Ninja ya. Perlu catatan kalau menurut saya ya, menurut saya tuh antara ini CBR 250R sama Ninja FI Old yang dulu pertama gue punya tahun 2000, gue beli di 2015, pokoknya antara tahun 2012 sampai 2017 itu kan sama tuh basicnya sama. Jadi kalau dibilang nyaman dan nggak nyamannya, masih nyamannya Ninja kalau menurut gua. Soalnya apa? Kalau Ninja tuh benar-benar lebih tegak men. Jadi pernah touring ke Magetan dulu dengan jarak tempuh 240-an kayaknya, dan itu pun gua nggak ngerasa pegel coy, serius nggak ngerasa pegel, karena ya itu riding posisinya dia tegak. Walaupun kalau kita naik di atas tuh, kalau kita naikin si Ninja tuh berasanya bungkuk gitu kan, cuma tuh sebenarnya tegap banget ketimbang yang ini. Seat height-nya pun ini lebih tinggi daripada Ninja. Kalau Ninja tuh benar-benar pendek banget coy. Jadi dia lebih semi ke touringnya sih. Walaupun ini juga sama, ini kan sport touring juga. Jadi kayaknya kalau nggak salah sih ini tuh ada versi nakednya si CBR 250R ini ada. Kalau di Eropa tuh ada, sayangnya di Indonesia dia nggak dipasarin, dan perbedaannya cuma di fairing aja. Kalau gue lihat beneran cuma di fairing. Jadi yang versi naked gak ada fairingnya, yang ini ada fairingnya sama di stang. Ini pakai stang jepit atau clip on, yang itu pakai set bar. Cuma itu aja sih perbedaannya. Ini apa ya? Lupa. Jadi kalau bicara nyaman, gue lebih prefer nyaman ke Ninja 250. Lebih nyaman itu sih ketimbang ini. Ini baru diajak jalan 2 jam aja udah kerasa banget pegelnya. Soalnya nanggung antara tegak sama nunduknya pun nanggung. Dan jaraknya nih antara stang sama jok pendek, nggak sepanjang Ninja. Beda kapasitas ya. Kalau nggak salah nih kapasitasnya berapa ya, lupa, sekitar 14 atau 13 liter. Kalau Ninja dulu yang tahun FI Old kan itu kapasitasnya 17 liter, otomatis tankinya lebih tinggi. Makanya tankinya lebih besar. Oke. Karena motor udah enak, kayaknya next emang harus ganti gearset sama rantai biar lebih enak lagi, soalnya emang udah kendor banget dan harus nyari-nyari lagi partnya. Motor tuh enak yang ini kan, motor ini tuh enak, cuma nyari spare partnya susah, online semua aja. Atau enggak kalau punya kenalan yang emang dia biasa garap spesialis CBU gini, enak, nyebrang langsung aja. Ikut kalau punya motor ini tuh sarannya sih ikut grup Facebook atau grup apa, jadi tukar informasi biar nyari spare partnya mudah. Karena walaupun kilometer rendah, motor ini tuh udah tergolong tua usianya. Motor yang ini kan paling muda, paling enggak tahun 2000
2013 ya kalau nggak salah, 2013 2014 kan. Jadi ya mau nggak mau walaupun kilometernya masih rendah, kalau sudah termakan usia juga sama. Jadi ya harus siap-siap kalau ada penggantian part. Mungkin itu aja rasa dari penggantian lister AC tensioner. Jadi emang rasanya beda banget, suaranya juga jadi beda banget asli. Jadi kita tuh nggak was-was gitu loh kalau pakai motor dengan mesin halus kayak ini. Jadi tetap rawat motor dengan baik biar dia juga ngasih tunggangan yang terbaik buat kita. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.